mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini secara resmi saya buka BNI Investor Daily Summit 2024. Melalui BNI Investor Daily Summit 2024, kami ingin menyampaikan pesan optimisme, sekaligus menjadikan event ini sebagai ajang bertukar pikiran serta mensosialisasikan visi serta arah kebijakan ke depan agar Indonesia dapat menghindari middle income trap. Di Asia nanti akan ada 3 kekuatan ekonomi baru: India, China, dan Indonesia. Indonesia juga menjadi negara yang disegani dengan keberhasilan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional. The only thing we have to fear is fear itself. Jangan takut. Bangsa Indonesia bangsa yang berani. Bangsa Indonesia bangsa yang optimis. Kita insya Allah akan jadi negara maju. Kita akan jadi negara makmur, saudara-saudara kalian. Ini Pak Enggar ini luar biasa sekali. Saya mohon maaf, mungkin panggungnya lebih tinggi daripada orangnya. Jadi pasti badannya nggak kelihatan, tapi kuningnya masih ada Pak. Baju kuningnya masih kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Eksekutif Chairman daripada BTV, Pak Enggar. Ini Pak Enggar ini senior saya di HIPMI dan saya kenal beliau sejak saya masih mahasiswa, ketika beliau masih aktif di Golkar, di REI, dan waktu itu saya kader HMI. Jadi beliau dibesarkan dalam satu komunitas dengan Pak Akbar Tanjung yang senior HMI. Kebetulan beliau GMKI. Jadi dari sejak mahasiswa sudah saya ambil duitnya. Untuk kalau pulang ke Papua nggak punya tiket, Pak Enggar yang biasa bantu kami aktivis. Kita berikan aplaus kepada Pak Enggar. Yang saya hormati Pak Dirut BNI, Pak Royke, dan seluruh direksi, Bapak Ibu semua yang saya mohon maaf tidak sebut satu persatu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya jujur diundang oleh Pak Enggar tanpa ada undangan dan tidak ada tornya. Jadi saya tiba di depan, saya bilang, "Bang, apa yang saya mau ngomong?" Kata dia, mau kau lah, kira-kira begitu. Tapi saya bilang, ini kan kalau kita ngomong salah, ini bisa pasar menanggapi negatif. Tetapi untuk tidak mengecewakan Bang Enggar dan Pak Royke sebagai Dirut BNI, maka saya akan mencoba untuk memaparkan tentang kondisi di energi dan bagaimana kemudian kita menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi di 2024-2029 sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Bapak Ibu semua, kemarin Pak Presiden sudah pasti bicara, Ibu Sri Mulyani juga sudah pasti bicara. Saya tidak akan berbicara tentang makroekonomi karena pasti sudah terjadi. Tapi saya ingin mengatakan bahwa sekalipun dalam kondisi ekonomi global yang sampai dengan hari ini tidak menentu, tapi alhamdulillah Indonesia masih pertumbuhan ekonominya di atas 5% dengan inflasi di bawah 3%. Ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu melakukan transformasi dalam proses kondisi politik pasca pemilu dengan tetap pertumbuhan ekonomi kita masih stabil, dan ini adalah pertumbuhan ekonomi terbaik nomor 3 di antara negara-negara G20 yang pertumbuhan ekonominya di atas 5%, selain daripada China dan India. Bapak Ibu semua, sekarang kalau kita bicara energi, saya akan berbicara pada 3 fase. Satu tentang energi fosil dan gas, yang kedua saya akan berbicara tentang hilirisasi, dan yang ketiga saya akan berbicara tentang bagaimana Indonesia mampu menuju kepada net zero emission pada 2060 dengan energi baru terbarukan. Ini pikiran itu baru muncul ketika tadi di ruangan transit dari Pak Enggar tadi. Memang Pak Enggar ini suka memberikan tugas kepada muridnya itu berat-berat. Tapi ya ini sebagai bentuk pertanggungjawaban moralitas kita harus lakukan. Yang pertama Bapak Ibu semua,
Kalau kita lihat, saya mencoba untuk menengok di 30 tahun terakhir ya. Tahun 96-97, lifting minyak kita itu 1,6 juta barel per day. Dan konsumsi kita itu 600.000 sampai 700.000 barel per day. Di saat itu 40% sampai 50% pendapatan negara itu bersumber daripada oil and gas. Pada saat itu. Makanya kita masuk di negara OPEC. Dan pada saat itu saya masih mahasiswa, Pak Enggar sudah jadi anggota DPR. Reformasi, kemudian terjadi perubahan aturan. Pertamina tidak lagi di bawah presiden, kemudian Pertamina didorong di bawah Kementerian BUMN. Apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Lifting kita turun terus. Di samping memang sumur-sumur kita udah lama, tetapi regulasi memang salah satu yang membuat persoalan ini. Dan sekarang lifting kita itu hanya 600.000 barel per day di 2023. 2024 kurang lebih begitu juga. Dan konsumsi kita sekitar 1.600.000 barel per day. Itu konsumsi kita. Jadi terbalik 30 tahun lalu antara lifting dan ekspor berbalik dengan lifting dan impor di tahun 2023. Jadi kalau 96-97 kita ekspor 1 juta barel, di tahun 2023 kita impor 1 juta barel. Ini kondisi bangsa kita. Makanya di hampir setiap pembahasan APBN, makroekonomi selalu berbicara tentang berapa harga EPC dan berapa lifting kita. Di saat bersamaan Bapak Ibu semua, harga minyak dunia sejak perang Ukraina Rusia dan Timur Tengah ini fluktuatif. Ini satu soal. Pertanyaan berikut adalah bagaimana untuk mewujudkan gagasan besar Pak Prabowo dan Mas Gibran terkait dengan salah satu kementerian ekonomi, kementerian energi. Ada 2 kementerian yang beliau mendengungkan. Satu adalah Kementerian Pangan, yang kedua adalah Kementerian Energi. Nah, saya pemain pengganti jadi Menteri SDM. Jadi saya Menteri SDM ini belum sampai 2 bulan. Tanggal 19 besok itu baru 2 bulan. Saya dulunya Menteri Investasi. Tapi yang namanya pemain pengganti nggak boleh punya alasan bahwa seolah-olah nggak ngerti masalah. Saya terbiasa di dunia usaha itu sebelum masuk melihat apa penyakitnya, apa masalahnya. Begitu saya masuk saya lihat ternyata Bapak Ibu semua, sumur minyak kita di Republik ini yang konon katanya kita kaya ini, totalnya itu kurang lebih sekitar 44.900 sekian sumur minyak kita. Hampir 45.000. Dan yang sumur produktif itu hanya kurang lebih sekitar 16.500 kurang lebih. Sisanya sudah tidak produktif atau idle. Nah, saya katakan kepada teman-teman di SKK Migas sama di Dirjen sama K3S, saya katakan kenapa ini kalian tidak berpikir untuk bagaimana meningkatkan lifting? Karena kalau kita impor terus itu berbahaya sekali. Neraca perdagangan kita terganggu, neraca pembayaran, dan devisa kita. Dan devisa kita per tahun habis kurang lebih sekitar 450 sampai 500 triliun rupiah untuk beli dolar. Ini juga Pak Royke salah satu penyebab kenapa nilai tukar rupiah kita terhadap dolar itu sangat dinamis. Ini salah satu faktornya. Ini kan terkait dengan hukum permintaan dan penawaran. Sekalipun saya sekolahnya tidak sekolah di luar negeri, sekolah di kampung Pak Enggar. Tapi saya pikir bolehlah kita uji-uji dikit gitu. Bolehlah kita uji. Nah, apa terobosan yang kita lakukan? Bapak Ibu semua, setelah kita cek, dari 16.000 sumur lebih yang idle, itu masih ada 5.000 sumur idle yang masih produktif.
yang mungkin optimalisasi produksinya tidak sebaik dari sumur yang sudah sekarang. Ini lifting kita 600.000 barel per day itu hanya dikuasai oleh dua kontraktor. Satu adalah Pertamina, 65% dari total lifting 600.000 400.000 barel per day itu adalah Pertamina, dan sisanya itu adalah Exxon Mobil 25%. 10%-nya yang kecil-kecil. Berarti naik turunnya lifting minyak di Indonesia dipengaruhi oleh dua perusahaan ini. Kemudian saya breakdown lagi, 5.000 sumur idle ini lebih banyak konsesinya dipegang oleh siapa? Ternyata oleh BUMN yang namanya Pertamina. Terus saya tanya, kenapa nggak dijalankan? Oh, saya bilang kalau AUAU ini saya bikin pencabutan IUP tahap kedua kelihatannya. Kalau kemarin kita cabut IUP 2018 IUP, nah ini kelihatannya berpotensi untuk kita melakukan penataan untuk sumur-sumur yang tidak dikerjakan baik oleh K3S termasuk BUMN, kita akan ambil alih untuk kita tawarkan kepada perusahaan siapa yang mampu untuk meningkatkan lifting nasional kita. Jangan dikenggam dong, jangan. Kita negara butuh, gimana? Kita prioritas kepada BUMN. Tapi jangan kita hanya kacamata kuda karena BUMN, izin-izinnya pun dibawa tidur. Negara nggak butuh tidur izin, negara butuh produksi. Negara butuh produksi. Nah ini satu, Bapak Ibu semua. Yang kedua, sumur yang sudah ada. Sumur yang sudah ada, Exxon Mobil itu, kemarin saya baru pulang dari Cepu. Awal mulanya dia menemukan hanya 100.000 barel per day. Tapi dia intervensi dengan teknologi, itu mampu menaikkan kapasitasnya menjadi 150.000 barel per day. Artinya apa? Secara pengalaman yang ada, sumur-sumur yang ada ini bisa diintervensi dengan teknologi untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Dan kemarin saya sudah bicara sama Pertamina sama SKK Migas, ternyata dalam pengalamannya kalau diintervensi dengan teknologi itu bisa meningkatkan 20% dari total lifting kita sekarang. Artinya kalau 600.000 kali 20%, itu kan bisa dapat 120.000 barel. Dan ini kita sudah lakukan dengan melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan baik dari Amerika, dari China. Salah satu intervensi teknologinya adalah EOR. Saya juga nggak ngerti itu EOR itu apa dulunya. Tapi kita belajar ya mau tidak mau. Kalau kita kan kerjanya Pak Enggar gali-gali tambang, teban-teban pohon gitu kan, HPH kan. Begitu masuk di minyak barang baru ini barang. Nah Bapak Ibu semua, dalam strategi ini saya ingin meyakinkan bahwa insya Allah kalau kita mampu menahan laju incline daripada lifting kita, maka ekonomi kita akan baik dari sisi sektor hulu migas. Target kami adalah ke depan kita bisa menambah sekitar 200.000 barel dengan catatan. Satu adalah optimalisasi sumur-sumur yang idle. Yang kedua adalah kita mengoptimalkan sumur yang ada dengan intervensi teknologi. Dan yang ketiga adalah segera kita melakukan eksplorasi. Nah masalahnya adalah eksplorasi di hulu migas itu izinnya minta ampun. Itu izinnya minta ampun. Dulunya itu ada 329 izin. Sekarang sudah dipangkas-pangkas. Sekarang tinggal kurang lebih 150 atau sampai 200 izin lah. Jadi kalau andaikan pun izin sekarang tinggal 150 atau 180 izin, kali 3 hari per izin, itu sekitar 1 tahun lebih. Itu kalau yang tukang ketik dan yang berproses otaknya masih waras. Dan kalau pejabatnya cepat, tanya stafnya. Tapi kalau seandainya pura-pura tidak tahu, biar musumba potong kucing minimal 2-3 tahun baru izinnya keluar. Itu baru izin, belum eksplorasi. Eksplorasi 2 tahun, berarti 4 tahun, baru bisa masuk di produksi. Maka ke depan, selain kita mengoptimalkan sumur-sumur tua yang idle, kita harus bangkitkan dia dan intervensi teknologi kepada sumur-sumur yang berjalan, maka kita harus melakukan penetrasi terhadap eksplorasi baru. Di mana sumur-sumur baru itu Bapak Ibu semua? Lebih banyak di wilayah timur untuk minyak.
itu di wilayah Sulawesi, Maluku. Ada nggak itu Mas slide-nya? Ya. No. Satunya lagi. Sebelum ini. Supaya lebih kelihatan akademik sedikit begitu. Kalau langsung kan nggak tahu jalan ceritanya gitu kira. Ini kira-kira peta arus daripada potensi-potensi sumur-sumur eksplorasi yang baru. Ini kita akan kasih betul-betul pelayanan prima. Karena hanya dengan ini kita bisa mendapatkan penambahan lifting. Kalau sudah tidak ada ya wa yamnaunal maun kan. Kalau masih ada masa kita diam-diam saja. Nah kemudian blok ini sudah sebagian kita tenderkan. Salah satu diantaranya yang menang adalah Pertamina. Slide berikut yang tadi. Jadi di Bula, di Seram, di Buton. Nah ini sudah ada Pak Enggar. Jadi barang ini sudah jalan. Tinggal satu yang belum di Warim. Warim ini di Papua. Dan ini salah satu terbesar. Ini salah satu terbesar. Jadi ini yang kita akan lakukan ke depan. Nah pertanyaan berikut adalah selalu kontraktor itu nanya, Pak sweetener apa yang kami dapatkan? Karena memang global sekarang itu hampir semua dunia itu menawarkan sweetener yang menarik untuk menarik investor di hulu migas. Nah kita ini izinnya sudah susah, insentifnya kecil pula, masih eksplorasi pajak sudah kena, kan kira-kira begitu. Itu persoalan yang saya temukan dari berbagai masukan pengusaha. Maka kami memutuskan caranya adalah pertama, kami akan melakukan revisi berbagai aturan yang menghambat untuk percepatan perizinan. Kami pingin tidak lebih dari 1 tahun untuk izin-izin eksplorasi daerah dan pusat itu sudah harus selesai. Langkahnya saya lagi siapkan. Yang kedua, sistem bagi hasil kita, sekarang kita bikin 2 opsi. Ada cost recovery, ada gross split. Gross split ini sebenarnya bagus kemarin, tapi persyaratannya ada 29 item yang itu juga menyulitkan. Begitu saya masuk, saya baca, saya bilang jangankan kontraktor, saya aja yang baca udah pusing duluan. Maka saya pangkas dari 29 syarat menjadi 5 syarat. Dan sekarang begitu saya berubah itu, gross splitnya, sekarang sudah ada 5 perusahaan yang mau memanfaatkan fasilitas itu. Ini memang terobosan agak-agak gila-gila dikit. Negara Bapak Ibu ini kalau berpikirnya yang lazim-lazim saja, ya sudah. Dan itu kalau lifting kita nggak naik, yang senang importir. Yang senang importir. Dan mungkin doanya tiap hari agar lifting kita nggak naik-naik. Dan kita punya, kemarin saya diskusi sama Ibu Dirut Pertamina, RDMP kita di Kalimantan kenapa terbakar? Saya sempat nanya, ini terbakar beneran atau sengaja dibakar? Karena sejak saya masih kementerian, masih di BKPM, sudah turun itu tinjau proyek, sampai sekarang nggak selesai-selesai. Maka kemudian gara-gara itu kita menambah impor lagi. Saya bilang ya, ini kalau sesama pemainnya, ngertilah kira-kira begitu. Nah saya kasih tahu kepada teman-teman di kementerian, udahlah jangan main-main. Negara ini membutuhkan kita serius dalam bekerja. Bapak Ibu semua, ini menyangkut dengan minyak. Bagaimana gas? Gas kita sekarang di 2026-2027, sumur-sumur yang sudah ada itu akan berproduksi. Kita 2026-2027 itu akan surplus gas. Tetapi di LPG-nya kita itu konsumsi kita 8 juta ton per tahun. Konsumsi. Nah, dari 8 juta itu industri kita hanya 1,7 juta ton. Sisanya impor. 6 sampai 7 juta kita impor. Nah, dalam rangka mengurangi impor gas kita, mau tidak mau kita akan dorong hilirisasi untuk membangun industri LPG. Sudah barang tentu bahan bakunya itu adalah
C3 dan C4 daripada gas. Nah, kita lagi mendata kurang lebih hampir sekitar 1,8 juta yang kita akan dorong hilirisasi, sehingga dengan demikian sudah hampir 3,6 juta sampai 3,7 juta daripada bahan yang bisa kita kelola untuk menjadi LPG. Nah, pertanyaan berikut, bagaimana untuk melayani yang lain? Jar gas kita Bapak Ibu semua itu juga masih minim sekali. Jar gas di Jawa Barat itu hanya 4%. Di Jawa Tengah itu hanya 2-3%. Yang agak bagus sedikit di Jawa Timur, hampir 6%. Maka ke depan kami akan melakukan program jaringan gas. Kita bikin, jadi pipa induknya sudah kita bangun sekarang. Dari Jawa Timur masuk ke Jawa Tengah, Cirebon, Semarang, Batang. Karena gas kita itu lebih banyak ada di Jawa Timur. Tapi karena nggak ada pipa penyambung, jadi nggak bisa. Kalau pakai mobil itu cost-nya tinggi. Itulah yang kemarin saya di DPR saya katakan bahwa kalau ada kementerian yang nggak mau mensupport untuk jar gas ini, dia adalah bagian daripada yang pro importir. Itu. Jadi memang ngeri-ngeri sedap. Jadi kementerian SDM ini kementerian yang penuh dengan tanda tanya. Salah buat kebijakan, ya itu. Kalau ini mampu kita lakukan jaringan gas ini Bapak Ibu semua, jar gas ini, kemudian di Sumatera, di Semangke, kalau mampu kita lakukan, kalau gas kita surplus di Sumatera, itu bisa kita kirim ke Jawa. Kalau gas kita surplus di Jawa, itu bisa kita kirim ke Sumatera. Dengan harga yang bisa terjangkau. Dan untuk pipa induknya, kami memprogramkan dari anggaran APBN. Supaya apa? PGN tidak mengenal cas tol fee-nya terlalu mahal kepada masyarakat. Ini semua dalam rangka kita memperkuat daya beli masyarakat dengan fasilitas negara. Bapak Ibu semua, dari total kebutuhan minyak kita 49% itu adalah transportasi. Jadi 49% dari total kebutuhan minyak kita itu transportasi. 30% lebih itu adalah industri. Ini kira-kira data-datanya semua. Dan sektor ketenaga listrikan itu kecil, 8% aja dari total kebutuhan. Sekarang listrik kita itu kan 91 gigawatt, 91 ribu megawatt. Yang dipakai untuk listrik itu kurang lebih sekitar 8%. Nah, itu menyangkut dengan menyangkut dengan minyak dan gas. Langkah apa lagi untuk mengurangi impor kita? Bapak Ibu semua, perintah Bapak Presiden Prabowo segera mengkaji sekarang untuk B50. B35 sudah jalan, B40 sudah menuju tes terakhir, dan sekarang kita lagi mengkaji untuk B50. Daripada Eropa, Benz kita punya CPO. Kalau dia larang-larang kita bangun aja terus di sini untuk pakai konversi menjadi B50. Itu juga sudah menuju kepada setengah green energy. Dan ini sekarang kita lagi matangkan. Bapak Ibu semua yang saya hormati, motor kita, motor roda 2 itu 120 juta totalnya. Jadi udah kayak bebek saja. Kalau penduduk kita 270 juta, motor itu 120 juta. Bayangkan kalau satu hari dia minum minyak 2 liter sampai 3 liter. Berapa itu sampai muntah-muntah itu kita. Makanya kemudian kita melakukan program konversi untuk dari motor fosil kepada motor listrik. Supaya apa? Memang ini terkait dengan subsidi. Kita pemerintah menelangi konversinya. Tapi sekali kita keluarkan duit, itu nggak ada lagi subsidi minyaknya. Kalau minyak terus, tiap hari kita subsidi minyak terus. Ini yang kita lakukan. Nah, terkait dengan green energy Bapak Ibu semua, saya kebetulan ini ilmu lama saya di Kementerian Investasi. Salah satu sektor yang sukses dalam melakukan hilirisasi ini adalah sektor mineral batubara.
Sekarang kan sumber daya alam kita ini banyak, tapi kita kirim barang mentah terus. Bahkan dunia yang mempunyai industri sudah candu terhadap bahan-bahan baku dari negara kita. Yang repotnya adalah kita tidak sadar bahwa kita ini sudah dicanduin oleh luar. Dan maunya kita adalah duduk termenung dan seperti orang bagaikan pungu merindukan bulan. Nah, Bapak Ibu semua, saya mau berikan data tentang bagaimana untuk menuju pertumbuhan ekonomi tambah 2% atau tambah 3%. Kami dari waktu saya di Kementerian Investasi, saya membuat peta jalan tentang hilirisasi. Saya mengambil contoh ketika nikel. Saya mengambil contoh nikel. Di tahun 2017-2018, ekspor nikel kita itu hanya 3,3 miliar US dollar. Nikel. Ini masuk di Minerba ini. Tadi itu kan di Dirjen, tadi itu Dirjen Migas, sekarang Dirjen Minerba, Pak Enggar. Aduh, Pak Enggar ini memang ini sedang menguji saya apakah saya paham betul atau tidak terhadap ruang lingkup pekerjaan di SDM ini. Jadi saya akan memaparkan dari semua apa yang menjadi target-target dari dirjen-dirjen ini. Sekarang saya masuk ke bagian Dirjen Minerba. Nikel kita, Bapak Ibu semua, ekspor kita itu di tahun 2017-2018 3,3 miliar US dollar. Kemudian kita menyetop ekspor ore nikel. Kita menyetop. Apa yang terjadi? Ekspor kita sekarang di 2023 itu sudah mencapai 34 miliar US dollar. Dan kita memberikan target untuk ekspor kita di 2024 kurang lebih sekitar hampir 40 miliar US dollar. Dan untuk komoditas daripada turunan hilirisasi nikel, kita sudah menjadi terbesar di pasar dunia. Ini sekarang yang terjadi. Nah, tapi bukan nggak ada setannya Bapak Ibu semua. Ini setannya banyak sekali. Jadi waktu kami menyetop ekspor ore nikel di saat saya masih Menteri Investasi, ini rayuannya di mana-mana paling banyak. Kita bawa ke WTO, kita dibawa oleh Uni Eropa ke WTO. Kita dirayu. Saya cek kenapa mereka ini merayu kita sedemikian rupa. Ternyata Bapak Ibu semua, nikel ini sekarang sudah masuk dalam kategori critical mineral. Dan dia bagian daripada bahan baku untuk menuju kepada green energy. Salah satu diantaranya adalah mobil. Mobil listrik itu komponennya 40% itu adalah baterai. Dan 60% itulah rangka-rangka mobilnya. Dan komponen dari 40% baterai itu hanya 4 bahan bakunya. Nikel, kobalt, mangan, dan litium. Indonesia yang tidak punya itu cuma litium, mangan, kobalt, dan nikel kita punya. Dan dari total bahan bakunya 80% itu nikel. Total cadangan nikel dunia di tahun 2022-2023 menurut Badan Geologi Amerika itu totalnya 20% ada di Indonesia. Tapi 4 bulan kemarin telah direview oleh Badan Geologi Amerika bahwa kita punya cadangan nikel di dunia sekitar 40-45%. Jadi sebenarnya kenapa kita diserbu oleh negara-negara lain di negara kita sekarang adalah persoalan nikel. Nah, untuk membangun ekosistem baterai mobil di dunia yang terintegrasi dari hulu sampai hilir, dari mining, smelter, HPAL, prekursor, katoda, baterai sel sampai mobil sampai recycle-nya, itu cuma ada di Republik Indonesia, tidak ada di negara lain. Dan kita kemarin sudah meresmikan pabrik 10 giga tahap pertama investasi dari Korea. Total investasinya 9,8 miliar US dollar berkolaborasi dengan BUMN, Mind ID, Antam, dan PLN kalau tidak salah dengan Pertamina. Itu investasinya dari Korea. Itu LG itu adalah pabrik baterai terbesar nomor 2 di dunia. Yang pabrik pertama nomor terbesar di dunia adalah CATL. Itu juga dari China, itu sekarang juga sudah melakukan investasi di Indonesia dan investasinya kurang lebih sekitar 6 miliar US dollar. Nah, ini yang kita lakukan Bapak Ibu semua.
Dan sekarang sudah mulai merasakan manfaat daripada hilirisasi nikel. Apakah kita cukup hanya di nikel? Enggak. Kami dari Kementerian SDM sudah memutuskan Bapak Ibu semua untuk kita membangun hilirisasi pada semua sektor. Dan selain daripada nikel, tembaga. Dulu Freeport mengirim konsentrat, tidak pernah kita tahu apa isinya di dalam. Coba bikin pohon industri, ada nggak slide pohon industri nikel? Pohon industri nikel coba minta. Jadi Bapak Ibu semua, kita ini bikin industri hilirisasi bukan omon-omon. Jadi kita bikin peta jalannya, pohon industrinya. Yang warna-warnanya seperti warna partainya Pak Enggar itu barang sudah ada di Indonesia. Yang putih-putih itu yang belum. Itu yang kita melakukan ke depan. Dan proses nilai tambahnya pun sudah ada. Ini contoh untuk nikel. Kemudian untuk tembaga. Bapak Ibu semua, dulu Freeport melakukan ekspor konsentrat. Tidak pernah kita tahu berapa cadangan emasnya, berapa katodanya, berapa tembaganya. Sekarang dengan kita meminta kepada Freeport segera membangun smelter dan aman, itu sekarang smelternya dari 2021, coba pohon industri tembaga lagi, jangan nikel terus. Nanti dianggap Menteri SDM nikel saja. Nah ini tembaga punya. Jadi Bapak Ibu semua, dulu kita nggak mempunyai industri atau smelter tembaga yang sampai dengan turunan emasnya. Sekarang kemarin Freeport kita paksain bangun smelter, biayanya berapa? 3 miliar US dollar. Kemarin sudah diresmikan. Dan ini adalah pabrik terbesar single line untuk tembaga terbesar di dunia. Untuk single line. Kemudian di Aman, itu juga kita sudah bangun. Konsentrat 3 juta dari Freeport, 3 juta ton, itu menghasilkan sekitar 900.000 ton katoda tembaga. Dan dari situ menghasilkan 60 ton emas. Dulu nggak bisa kita bangun emasnya di sini. Nggak ada. Di Aman 900.000 konsentrat menghasilkan 220.000 tembaga dan 18 ton emas. Jadi dari 2 perusahaan ini aja per tahun itu bisa menghasilkan 78 ton emas. Dulu nggak ada itu barang. Bayangkan ini kalau dijadikan anggunan di Bank BNI. Coba bayangkan. Naik lagi barang ini saham di BNI, kira-kira kan begitu. Jadi Bapak Ibu semua, ini banyak yang bisa kita lakukan, kita mengkreat. Nah ini adalah cara untuk kita dorong dalam rangka memberikan nilai tambah. Kemudian apa sih yang menjadi prinsip pertumbuhan bagi pemerintahan ke depan untuk bisa mencapai penambahan 7-8%? Nah kami sudah membuat master plan 20 sektor komoditas daripada hilirisasi. Ini slide-nya. Jadi kita ini nggak boleh bicara hilirisasi itu hanya dari sektor tambang, dari sektor perikanan, kehutanan, pertanian, sektor SDM, semuanya kita buat. Nah ini Bapak Ibu semua, kalau mampu kita lakukan, total investasinya Pak Royke sampai 2040 itu 618 miliar US dollar. 90%-nya, 91%-nya itu ada pada oil and gas. Bapak Ibu semua ini kan orang pintar semua. 50%-nya saja mampu kita eksekusi, berapa trigger pertumbuhan ekonominya. Dan ini adalah cara untuk meningkatkan pendapatan per kapita kita. Pendapatan per kapita kita sekarang 5.300 sampai 5.400. Kalau saya keliru mohon dikoreksi Pak. Tetapi kalau ini kita punya target di 2029 itu harus di atas 10.000, maka ini jalan tengahnya. Tidak mungkin lagi kita mau berbicara tentang peningkatan kualitas konsumsi belanja dengan gaji UMR. Itu nggak mungkin lagi. Padat karya itu penting sebagai bentuk daripada penciptaan lapangan pekerjaan. Tapi kalau kita tidak dorong untuk dengan gaji yang tinggi, yang cukup,
Bagaimana mungkin bisa kita mendongkrak itu? Ini adalah salah satu instrumen yang harus kita dorong Bapak Ibu semua. Dan kalau ini mampu kita lakukan, maka di 2040 menuju Indonesia Emas, maka kita adalah termasuk negara penghasil GDP terbesar nomor 10 di dunia. Jadi negara Bapak Ibu ini jangan Bapak Ibu anggap bahwa masalah terus. Optimis. Kita sudah melewati krisis COVID kok. COVID aja bisa kita lewati dengan baik. Apalagi tidak COVID. Nah, kepercayaan ini yang harus Bapak Ibu lakukan. Dan pemerintah yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi kemarin dengan Pak Kiai Maruf Amin akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran. Apalagi insya Allah kalau katakanlah dipercaya menteri-menteri ekonominya masih menteri lama, katakanlah begitu, contoh, gitu kan, gitu. Jadi ini namanya program berkelanjutan, dan ini bukan baru mau omon-omon, ibarat rumah, ibarat pesawat. Rumah itu bukan baru pembebasan lahan, lahannya sudah, pondasinya sudah, tiangnya sudah, tinggal dibikin bentuk kecantikan kamar-kamarnya. Itu secara logikanya. Jadi kalau investor masih ragu, apalagi yang kau dustakan kepada bangsa ini? Ini sudah kita belak-belakan ini. Ini masalah, ke depan kita mau bikin apa, caranya apapun sudah kita siapkan. Regulasinya pun kita sudah siapkan. Kebutuhan kita apapun sudah kita lakukan. Jadi Bapak Ibu semua, setelah nikel, setelah tambang tembaga, kita akan masuk kepada boksit. Kemarin boksit kita sudah resmikan satu di Kalimantan Barat. Timah kami lagi tata untuk baik. Dan satu lagi informasi bagus Bapak Ibu semua. Kita lagi mendorong untuk hilirisasi di sektor batubara. Untuk DME, untuk pengganti gas, dan ada teknologi untuk batubara diambil gasnya untuk dibuat pupuk. Dan untuk eks kontrak PKP 2B, perpanjangannya semua kita wajibkan hilirisasi. Kalau tidak, izinnya bisa ditinjau kembali. Sekalipun mantan bosnya Bang Enggar punya. Gitu. Karena ini aturan tidak boleh berlaku kepada satu orang, kepada semua orang. Jadi Bapak Ibu semua ini nggak main-main. Dan saya akan konsisten selama itu menjadi perintah Bapak Presiden, baik presiden sekarang maupun presiden yang akan datang, saya akan eksekusi. Karena ini menyangkut dengan kedaulatan negara dan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Itu. Nah, waktu saya udah habis ya. Kelihatannya ujiannya panjang kali ini. Maksud saya tepuk tangan itu udah berakhir gitu. Bapak Ibu semua, saya akan melanjutkan. Memang kita di negara manapun di dunia ini tidak pernah ada sebuah negara yang menjalankan industrialisasi, hilirisasi tanpa ada keterlibatan negara. Itu nggak ada. Mau bicara tentang teori Rodrik, mau bicara tentang negara-negara manapun sama. China dengan Korea itu berbeda dengan Jepang. Kalau Korea itu bukan hilirisasi, itu industrialisasi. Karena dia punya teknologi, dia punya pasar, dia punya kapital. Dia nggak punya bahan baku. Itu Korea, makanya dia membangun koalisi dengan Eropa dan Amerika. China itu punya bahan baku di awal, tapi dia tidak punya teknologi di bawah tahun 80-an. Dia mengundang investasi masuk, negara ikut mendorong, negara memberikan izin, negara memproteksi industri untuk memberikan nilai tambah, terutama pada tambang tanah jarak. Di Jepang itu sedikit punya bahan baku, tapi teknologinya lebih maju. Nah, pertanyaan berikut, Indonesia ini dalam mendorong hilirisasi memakai mazhab mana? Kalau dari 3 ciri negara ini, kita itu mirip-mirip dengan China. Punya sumber daya alam, awalnya belum punya teknologi. Nah, ini saya mau jelaskan sedikit.
pentingnya bank. Saya pernah diskusi panjang lebar dengan Pak Royke di lapangan golf dengan Dirut Bank Mandiri. Saya pernah disentil oleh Pak JK. Lil, itu investasi nikel itu jangan dibesar-besarkan. Karena yang dapat untung banyak kan bukan dalam negeri, luar negeri. Nilai tambahnya itu luar negeri. Saya mau jelaskan di dalam forum yang terhormat ini. Bapak Ibu semua, untuk izin tambang 85% sampai 90% itu dalam negeri. Dimiliki oleh putra-putri terbaik Republik Indonesia dan BUMN. Tetapi untuk industrinya, itu saya jujur mengatakan dikuasai 85% oleh asing. Kenapa? Ini Pak Royke mohon maaf ini, saya buka tabir ini. Kenapa? Karena memang untuk kredit investasi di awal untuk industri, itu perbankan luar negeri yang lebih berminat daripada dalam negeri. Andaikan pun ada, equity-nya terlalu besar, 30-40%. Pertanyaan saya, pengusaha siapa yang punya uang 30-40% untuk menjadi equity? Andaikan pun ada, pengusahanya itu lagi. Kalau enggak bapaknya, anaknya, kalau enggak anaknya, cucunya, kalau enggak keponakannya. Nah kita kan enggak mau seperti ini. Nah kalau kemudian itu kreditnya dari luar negeri, pasti dia punya syarat. Begitu ada transaksi, ekspor, yuk masukkan dulu rekening bank yang yuk pinjam. Potong pokok tambah bunga. Kalau pokok tambah bunga itu kan sudah bisa sekitar 60% pada revenue. 60% dari revenue. 30% kembalikan ke Republik Indonesia sebagai OPEX. 10%-nya profit dia. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak JK itu benar. 60% DHE kembali ke sana dari hasil industri. Tetapi itu terjadi karena memang membiayai pokok tambah bunga. Pertanyaan berikut. Bagaimana caranya agar mau semuanya kembali ke dalam negeri semuanya? Oh gampang aja. Seluruh investasi yang terkait dengan hilirisasi daripada industri dibiayai semuanya oleh bank dalam negeri, khususnya Himbara. Selesai soal. Nggak orang debat-debat lagi. Cuman kalau ditanya kenapa tidak dari bank dalam negeri, Pak Presiden itu nggak punya kewenangan untuk mengintervensi kedaulatan bank itu. Nggak ada. Gubernur BI mana bisa kita intervensi? Apalagi direktur Bank BNI, mana bisa? Dirut BNI ini senyum, tapi kalau enggak proper, kau enggak akan disetujui kreditmu. Dan itu memang harus dibutuhkan orang perbankan begitu, kalau enggak jebol ini bank semua. Nah, disinilah dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan sektor usaha. Untuk apa? Menuju kepada kedaulatan bangsa kita. Bapak Ibu semua, itu menyangkut dengan hilirisasi. Jadi ini akan menjadi penciptaan lapangan pekerjaan, penciptaan nilai tambah, dan juga akan meningkatkan ekonomi nasional kita. Terakhir saya mau ngomong tentang energi baru terbarukan. Ada orang PLN di sini. Ada pengusaha listrik. Oh syukur nggak ada, berarti wartawan listrik aja yang paling banyak nih. Ini saya mau bicara tentang energi baru terbarukan. Kita kan sudah bersepakat tentang net zero emission pada tahun 2060. Dan salah satu langkahnya adalah segera kita beralih dari fosil batubara kepada energi baru terbarukan. Tapi untuk menyongsong ke sana itu butuhkan capex yang luar biasa. Butuhkan investasi yang tidak sedikit. Nah, begitu saya masuk jadi Menteri SDM, saya panggil PLN sama Dirjen EBT. Saya tanya kenapa ini kita, konsep kita 25% energi baru terbarukan di 2025. Habis itu diturunkan lagi. Sekarang kita bikin lagi 2025 harus 23%. Sekarang kita masih defisit 8,1 gigawatt untuk memenuhi target 2025. Saya cek kenapa ini terjadi. Jangan sampai seperti orang Papua bilang, tulis lain, baca lain,
bikin lain. Atau latihan lain, main lain. Ini beda-beda tipis ini, aku nggak mau begitu. Setelah dicek Bapak Ibu semua, ada 3 masalah besar. Masalah pertama harga. Jadi harga energi baru terbarukan dengan harga listrik dari batu bara dan fosil itu harganya lebih tinggi energi baru terbarukan. Dan itu menurut saya nggak salah. Kenapa? Memang capex investasinya mahal. Tapi kan kita tidak bisa menunggu itu seperti ayam dan telur mana duluan. Tujuan negara harus kita wujudkan. Maka kemudian saya membuat contoh seperti panas bumi. Udah kita buat aja contoh. Sekarang harganya 9,5 sen. Saya buat permen Bang Enggar. Jual ke PLN. 9,5 sen itu saya hitung rata-rata itu 10 tahun break even point. Kalau dia maksimal itu bisa 8 tahun. Secara bisnis worth it. Kemudian pada 10 tahun kedua kita turunkan menjadi 7,3 sampai 7,5 sen. Atau kalau lebih ekonomis kita turunkan lagi dikit. Supaya apa? Tidak membebani subsidi ke pemerintah dan tidak memperberat beban kepada rakyat. Awalnya 20 tahun. Saya bilang udah bikin aja 30 tahun. Supaya ada investor yang mau melakukan itu. Jadi sekarang bagi pengusaha yang di energi baru terbarukan, nggak ada lagi alasan untuk kalian mengatakan bahwa ini tidak ekonomis. Karena sudah clear. Udah kemarin saya sudah teken, beberapa perusahaan sudah jalan. Dan memang ini ilmu main, bukan ilmu di belakang meja, cara berpikir begini. Ini di luar kelaziman kadang-kadang, tapi harus ada terobosan. Nah masalah kedua apa Bapak Ibu semua? Ini transmisi. Jadi sumber kayak kita kemarin di Sumsel, itu ada sumber energi baru terbarukan. Di sini 350 megawatt, tapi tidak ada jaringan. Ya kalau tidak ada jaringan, sampai ayam tumbuh gigi pun siapa yang mau beli itu listrik? Ini kan cara berpikir yang aduh saya bilang ini kacau nih. Saya sekolah di kampung yang bodoh atau gimana gitu kan? Atau PLN yang terlalu pintar gitu. Jadi memang jujur RUPTL itu tidak didesain secara komprehensif tapi parsial. Listriknya ada, jaringannya nggak ada. PLN-nya dibunuh dong, bayar take OP-nya 80%. Siapa yang mau? Maka apa yang harus dilakukan? Sekarang kita dari Kementerian SDM menyusun RUPTL, itu kita breakdown berapa kapasitas yang kita butuhkan dengan pertumbuhan ekonomi di wilayah mana, energi baru terbarukan di mana, di lokasinya di mana. Dan sudah ada jaringan atau belum? Kalau belum ada jaringannya, PLN harus melakukan investasi, bangun dulu jaringan. Jangan bangun power plant-nya dulu. Kalau tidak nanti bayar, makanya PLN keuntungan kita nggak terlalu bagus gara-gara itu. Bayar barang mubazir. Nah ini kong kali kong juga kadang-kadang terjadi nih. Pada masa lampau, bukan masa sekarang Pak Enggar. Lampaunya kapan? Wallahu alam bisawab. Gitu. Saya tidak mengatakan bahwa berapa tahun kemarin, tapi lampau aja lah. Mungkin saya belum lahir juga, barang itu sudah ada kali. Jadi itu kira-kira kalau energi baru terbarukan. Nah, tetapi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua adalah kita komitmen dan konsisten untuk menjalankan program menuju net zero emission. Karena langit kita ini sudah tidak sehat di Jakarta ini. Bahkan kemarin kita sudah mulai berbicara tentang bagaimana mempensiunkan sebagian PLTU PLN yang bisa ditanggulangi dengan investasi dari luar. Ini sekarang kita lagi bahas ke sana. Nah di samping itu kita mempunyai keunggulan yang luar biasa sekali di negara kita. Menyangkut dengan CCS. Carbon storage. Yang sekarang menjadi bisnis baru. Karena di dunia salah satu negara yang mempunyai potensi CCS itu di Indonesia. X daripada sumur-sumur gas dan sumur-sumur minyak. Itu yang bisa disuntik CO2-nya ke dalam sumur-sumur ini. Dan ini ExxonMobil kemarin sudah melakukan investasi
Dan aturannya kita buat 70% untuk dalam negeri, 30% untuk luar negeri. Agar kedaulatan kita bisa kita jaga. Kalau ini mampu kita lakukan Bapak Ibu semua, saya yakinkan bahwa Indonesia akan menjadi salah satu negara tujuan investasi dan pertumbuhan ekonominya akan baik dan mampu kita berkompetisi secara fair dengan negara-negara manapun, khususnya di negara-negara di Asia Tenggara. Saya pikir itu Pak Enggar, kalau sudah tidak ada pertanyaan jauh lebih baik karena honornya sama saja. Ya. Antara pertanyaan dan tidak ada pertanyaan gitu kan. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa harus optimis Bapak Ibu semua. Negara kita harus optimis. Kita sudah melewati fase sulit dan kita sudah belajar. Kita sudah belajar. Dan kita juga sudah mempunyai antisipasi. Mengelola ekonomi di saat Covid itu konsepnya, teorinya tidak ada. Konsepnya tiba saat, tiba akal. Dan kita sudah melewati fase itu. Keyakinan saya, insya Allah Indonesia ke depan dengan belajar masa lampau, melihat kenyataan masa sekarang dan melihat masa depan dengan strategi yang ada dan apa-apa yang kita sudah lakukan, saya yakin pertumbuhan ekonomi kita ke depan akan jauh lebih baik daripada sekarang ini. Karena itu silakan kalau yang belum kredit, silakan kredit di Bank BNI. Selama bunganya kompetitif dan syaratnya tidak terlalu susah. Tapi saya yakin karena Investor Daily dengan BNI sudah berkolaborasi, maka semua itu seng ada lawan dan semuanya akan baik. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik. Boleh kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Bahlil Lahadalia atas paparan yang luar biasa yang telah disampaikan pada sesi siang hari ini. Dan kami mohon Bapak untuk dapat bersedia di atas panggung terlebih dahulu karena kita akan segera memasuki sesi penyerahan cedera mata. Kepada Bapak Rio Abdurrahman kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Untuk teman-teman media, kita langsung melakukan sesi foto. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak Bahlil dan Bapak Rio. Kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat duduk. Kami ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya pada hari ini dan berpartisipasi dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024. Dan tentunya Bapak dan Ibu serta tamu hadirin sekalian, kami ingin juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya BNI Investor Daily Summit 2024. Terima kasih kepada BNI, Astra, Chandra Asri Group, PT Pupuk Indonesia Persero, Peluang, PIK2, Petrindo Jaya Kreasi, Petrosi, April, Vale Indonesia, Amazon Web Services, VB Cloud, Telkom Indonesia, Bukit Asam, Inalum, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, Intibios, City Vision, Pixel, dan Chandra Karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk Bapak, Ibu, seluruh tamu undangan yang hadir di BNI Room dalam special season pertama hari ini. Perkenalkan, saya Souza Hutapea yang akan menjadi host di BNI Room kali ini. Dan sesaat lagi kita akan menyimak bersama special season dengan topik-topik yang menarik serta inspiratif. Yang pertama adalah tentang the future of mining, driving efficiency and sustainability through technology. Dan kami ingatkan sebelum kita akan memulai sesi pada siang hari ini, kami akan informasikan selama sesi berlangsung nanti, jika Bapak, Ibu, dan tamu undangan memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan kepada para panelis, bisa untuk men-scan
kode QR yang ada di depan layar dan nantinya akan disubmit untuk dapat dibahas dalam sesi kali ini. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi untuk memimpin sesi siang ini, izinkan kami untuk mengundang moderator kita yang akan memimpin jalannya special season di siang hari ini. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Editor-in-Chief Investor Daily and Investor.id, Bapak Jaka Susgela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berada di sini dan di BNI Investor Daily Summit di hari pertama. Tadi sudah dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan banyak memberikan masukan-masukan kepada kita. Kali ini di sesi kali ini kita akan mendiskusikan tentang sektor yang menjadi andalan Republik Indonesia ini dan ke depan akan menjadi lebih baik lagi ketika Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan tentang hilirisasi. Kita akan mendiskusikan industri ataupun sektor pertambangan dan kita akan mengangkat tema The Future of Mining Driving Efficiency and Sustainability Through Technology. Saya tidak sendiri di sini, nanti akan ditemani 3 pembicara untuk mengulas ini. Yang pertama adalah Pak Rahmat Makassau, Ketua dari Indonesia Mining Association. Saya persilakan Pak Rahmat mendampingin saya di atas. Selamat siang, Pak. Yang berikutnya adalah saya selalu memanggil beliau dengan The Smiling President Director, Bapak Tony Wenas, Presiden Director of PT Freeport Indonesia, yang selalu tersenyum. Selamat Tony. Berikutnya kawan baru tapi banyak berdiskusi tentang pertambangan, Pak Kartika Indrawan, Chief Financial Officer PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. Silakan Pak Indrawan. Baik, Bapak-bapak, kita hanya dibatasi waktu 1 jam. Sebenarnya kalau ngomong tambang bisa berjam-jam kalau diskusi. Tapi sebelum ini tadi saya kasih bocoran, kita sudah berdiskusi tentang sektor tambang panjang lebar. Satu hal tadi Pak Jokowi mengeluarkan statement bahwa hilirisasi telah menghasilkan berkali-kali lipat dari hasil tambang kita. Namun kita pengen tahu seperti apa setelah hilirisasi ini. Nah, pertanyaan ini patut saya pertanyakan dulu kepada pimpinan dari semua sektor tambang, Pak Rahmat. Pak Rahmat, langsung dijawab aja Pak. Apa setelah hilirisasi ini ke depan biar industri ataupun sektor tambang ini tetap sustain ke depannya? Silakan Pak. Terima kasih Pak Jaka. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit saya bawa ke belakang mengenai hilirisasi, ini memang mimpi yang ada sejak zaman dulu ya. Tapi bentar Pak, perusahaan IMA anggotanya sudah hilirisasi semua Pak? Sudah dong. Sudah semua. Tuh, sesuai dengan perintah dari kewajibannya. Iya. Siap. Jadi kalau kita balik, seperti saya bilang tadi, itu adalah sebenarnya mimpi yang dari dulu diinginkan. Dan kalau kita balik ke awalnya itu di tahun 2009 pada saat dikeluarkan Undang-Undang Minerba yang mewajibkan hilirisasi. Ya. Nah kemudian di zaman itu di awal-awal mungkin keseriusan masih kurang sehingga pertama kali Indonesia itu mulai serius itu di 2014 awal, dan itu dimulai dengan ekspor ban pada saat itu, ya, di mana beberapa komoditas dilarang untuk diekspor. Ya. Kemudian di 2017 kalau tidak salah di zaman Pak Jokowi akhirnya dikeluarkanlah peraturan-peraturan yang dari awal mewajibkan, tapi ini lebih kepada memberikan mekanisme terhadap perusahaan tambang bagaimana proses pembangunan smelternya dengan kewajiban yang ada, dan juga untuk memastikan sustainability dari perusahaan sehingga tidak tetap terbantulah secara finansial dalam proses itu. Nah, dalam 5 tahun terakhir di dunia tambang kita, terutama terhadap mineral-mineral yang diwajibkan tadi, itu sudah membangun smelter. Ya.
Ya, paling banyak mungkin nikel. Dan paling banyak disebutkan adalah pembangunan smelter nikel dengan nilai tambah yang sangat signifikan. Kemudian juga baru adalah bauksit dan juga yang baru-baru diresmikan itu ada 2 smelter tembaga yang besar. Jadi dari sisi perusahaan tambang dan dari sisi asosiasi perusahaan tambang itu kita di dunia pertambangan merasa bahwa kita sudah melakukan tugas kita untuk menyiapkan atau melakukan hilirisasi tambang yang ujungnya adalah menyiapkan bahan baku untuk downstream industri. Nah, kami berharap dari sisi dunia tambang bahwa produk-produk yang sudah susah payah dilakukan oleh perusahaan tambang itu bisa dimanfaatkan untuk downstream industri. Nah, kita tahu pemerintah punya target khusus untuk menggenjot downstream industri. Harapan kami mudah-mudahan banyak aturan yang baik sehingga downstream industri ini bisa betul-betul dimanfaatkan. Karena bahan baku untuk industrinya sudah siap, sudah ada, dan sangat sayang buat perusahaan yang sudah melakukan hilirisasi kalau nanti produknya banyak dimanfaatkan atau dipakai oleh pihak luar. Dan Indonesia tentunya punya kesempatan yang sangat besar untuk dapat memanfaatkan itu, dan dari situlah nilai tambah terbesar sebenarnya didapatkan. Dan saya yakin memang tantangannya banyak, bukan hanya mengenai industri, downstream industri sendiri, tapi juga penyiapan energi, karena dengan downstream industri, energi yang dibutuhkan tentu akan bertambah. Dan harapan kami, para penambang telah semaksimal mungkin melakukan tugasnya, ya ke depan mungkin perlu banyak aturan lagi yang kita dibuat oleh pemerintah untuk memudahkan proses yang bisa membuat kesinambungan dari tambangnya, bukan hilirisasinya, tapi dari tambangnya. Artinya produk dari hilirisasi ini harus ditangkap oleh industri yang lain agar tambang itu sustain. Ya, tambang itu sustain, tapi juga melihat masa depan tambangnya sehingga bisa berkesinambungan. Mungkin proses aturan mengenai eksplorasi. Aturan dari sisi keuangan untuk memastikan proses ini berjalan dengan baik. Pak, berbicara masa depan tambang, saya sebelum ke Pak Taoni nanti saya berbicara tentang masa depan tambang. Izin pertambangan, Pak. Apakah saat ini izin pertambangan itu cukup proper untuk masa depan tambang? Kalau melihat di luar negeri kan izin pertambangan itu sampai nggak terkira sampai selesai itu semuanya. Bagaimana? Apakah harus seperti itu? Di Indonesia harus seperti itu atau seperti apa, Pak? Ya, mungkin perlu dipertegas lagi dalam peraturan kita di Indonesia. Memang ada beberapa aturan yang mengatakan kalau dia terintegrasi, umurnya bisa disesuaikan. Tapi bagaimana dengan hilirisasi atau proses smelter yang tidak memiliki tambang, ya kan? Nah, di sisi lain sebenarnya tambang ini punya kaitan dengan si smelter tadi. Jadi tentunya perlu dilihat, harus dilihat bahwa keberlangsungan umur dari izin tambang harus dilihat, harus disesuaikan dengan kemampuan di smelternya. Jangan sampai kemampuan atau serapan dari produk smelter tinggi, tapi umur dari usia tambangnya pendek. Nah, ini perlu dilihat untuk memastikan keberlanjutan, karena memang di beberapa negara selama masih dibutuhkan izin penambangannya tidak dibatasi. Dibatasi dengan peraturan-peraturan terkait lingkungan, kewajiban main klausul dan lain-lain. Tapi tidak terkait dengan izin tambangnya sendiri, gitu. Jadi itu memang salah satu PR yang perlu dilihat ke depannya oleh pemerintah terkait dengan kesinambungan tambang, dan dalam hal ini karena sudah terkait lagi dengan hilirisasi tambangnya. Oke. IMA sudah menyampaikan ini ke pemerintah kan, Pak? Dalam beberapa pertemuan usulan sudah kita sampaikan, sudah dicatat, dan ini mungkin salah satu yang akan terus kita approach dan kita yakinkan ke pemerintah bahwa ada poin-poin yang memang dibutuhkan oleh industri tambang untuk memastikan kesinambungannya. Ya, berharap pemerintahan berikutnya Presiden terpilih Prabowo Subianto, Pak Prabowo nanti bisa mempertimbangkan ini ya, Pak ya, agar masa depan sektor tambang semakin cerah dan ini menjadi andalan Indonesia. Betul, Pak, karena kalau tidak sustain isu di 2045 bisa ada isu yang baru kan. Ya, cadangan berkurang, kemudian tambang menurun. Di sisi lain downstream industri harus kita genjot terus dari sisi hilirisasi pemanfaatan dari produk tambang.
Artinya setuju dong PT FI ditambah sampai 2061 izinnya Pak? Saya setuju semua tambang yang mempunyai mempunyai prospek dalam downstream itu harusnya dimaksimalkan sejauh mungkin untuk kepentingan negara ya. Siap. Ketika saya tanya gitu ke Pak Rahmat, Pak Tony langsung tersenyum Pak. Saya langsung ke Pak Tony. Pak Tony, sebelum nanti saya bertanya yang lain, saya ingin tahu update sedikit Pak, progres hilirisasi seperti apa sih Pak, hasilnya mungkin bisa dijelaskan di sini. Namun pertanyaan utama saya Pak, nanti setelah menjawab tentang hilirisasi Pak, apa sih strategi dari PT FI untuk memperpanjang dari usia tambang itu Pak? Itu Pak. Oke. Update hilirisasi dulu Jadi Pak. update hilirisasi kami saat ini, sekarang kan kami sudah memiliki satu smelter tembaga yang sudah beroperasi dari tahun 97. Namanya PT Smelting, itu yang memurnikan 1,3 juta ton konsentrat kita. Itu sudah berjalan selama puluhan tahun. Dan sekarang yang baru kita selesaikan adalah smelter kedua, yang kapasitasnya 1,7 juta ton konsentrat tembaga. Angkanya sama loh sama yang Presiden bicara tadi pagi. Persis Pak. Persis sama. Dan itu sudah dalam tahap produksi, sudah mulai produksi, walaupun memang masih diperlukan beberapa penyesuaian ya. Karena itu smelter single line tembaga terbesar di dunia, bukan proyek yang mudah. Puji Tuhan, alhamdulillah kita bisa selesai tepat waktu dengan segala tantangannya, dengan jadwal yang sangat ketat diberikan oleh pemerintah, dengan membayar biaya keluar juga, dengan membayar penalti juga karena keterlambatan karena Covid. Tapi alhamdulillah selesai semuanya. Juga. Jadi intinya tadi saya menyambung Pak Rahmat bahwa kami akan menyediakan nanti mulai bulan Januari akan 100% dimurnikan di dalam negeri. 100% yang akan menghasilkan tembaga kira-kira sekitar 900 ribu ton sampai 1 juta ton tergantung kadar tambangnya seperti apa. Dan hasilnya adalah 99,9, 4 nines of copper, 4 nines of gold, 4 nines of silver. Jadi disitulah kewajiban hilirisasi penambang itu selesai. PR kita semuanya adalah bagaimana supaya itu dikonsumsi di dalam negeri. Kalau kita lihat sekarang banyak masih ini harus terintegrasi seluruh kementerian ini. Bukan cuma Kementerian SDM aja, perindustrian, perdagangan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kenyataannya katoda tembaga yang sudah diproduksi sekarang oleh PT Smelting itu separuhnya masih diekspor Pak. Masih diekspor? Masih, jadi sekitar 200 ribu dikonsumsi dalam negeri, itu 150 ribu masih diekspor. 3/4 kalau digabung dengan punya aman. Jadi intinya adalah bahwa industri yang lebih hilirnya mana? Ini kita udah 5 tahun loh bangun. Dari awal kita membangun sudah dikumandangkan hal ini. 56 triliun lagi Pak ya? Persoalannya 56 triliun Pak. Persoalannya mungkin adalah bukan konsumsi tembaga Indonesia yang kecil, tapi konsumsi katoda tembaga Indonesia yang kecil. Karena apa? Karena ada beberapa bahan yang mengandung tembaga itu diimpornya utuh. Contoh, ducting AC. Itu menjadi bagian dari AC yang diproduksi di luar negeri. Dia masuknya kadar tembaganya tinggi, tapi masuknya bukan sebagai katoda tembaga Pak. Dan itulah, dan berbagai cabling lainnya ya. Cabling lainnya contoh lah dalam satu unit electronic processor unit dari mobil. Itu banyak kabelnya Pak, tapi masih diimpor. Tapi impornya bukan impor tembaga hitungannya. Impor EPU. Dengan kandungan tembaga yang signifikan. Kalau itu kemudian diproduksi di dalam negeri, tentunya konsumsi katoda tembaganya akan meningkat. Jadi inilah PR kita bersama semuanya. Dan kalau untuk EV battery juga membutuhkan tembaga kira-kira 10%. Jadi kalau memang industri EV battery itu di Indonesia bisa tumbuh dengan pesat, tentu saja konsumsi tembaga akan tinggi. Dan satu lagi adalah tembaga ini akan sangat bermanfaat bagi pembangunan renewable energy. Kalau seandainya PLN jadi membangun 47.000 kilometer jalur transmisi baru dan menggunakan katoda tembaga dari dalam negeri, ini akan sangat pas Pak untuk jalur transmisinya. Dan juga contoh lah, kalau dari produksi kami hampir 1 juta ton itu bisa membangun 200 gigawatt solar power, solar panel. 1 tahun itu Pak. 1 tahun. Iya. Jadi bisa bayangkan bagaimana banyaknya, sehingga memang diperlukan
joint effort dari seluruh kementerian, seluruh stakeholder supaya memang industri yang lebih hilir lagi muncul di Indonesia. Oke. Pak, tadi pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana sih memperpanjang usia tambang untuk di PT FI? Jadi kalau bicara usia tambang, sekarang ini usia tambang kita sampai 2050-an kira-kira Pak. 2050-an. Izinnya sampai 2041. Tanpa effort untuk memperpanjang sudah panjang. Gitu. Jadi balik menyambung yang tadi Pak Rahmat bilang, sebaiknya memang tidak dibatasi dengan jangka waktu. Seperti di negara-negara tambang di luar Indonesia, sebagian besar itu sampai dengan cadangannya habis. Sampai cadangannya habis. Iya. Jadi kalau dikatakan bagaimana caranya menambah umur tambang, kami sudah mengidentifikasi adanya sumber daya yang sangat signifikan di wilayah kerja kami. Gitu. Tapi kalau saya mau investasi eksplorasi sekarang, shareholder saya bilang untuk apa itu? Yang nanti yang menikmati siapa? Kita yang nemukan, terus yang ngerjakan, nanti yang mendapatkan manfaatnya orang lain, walaupun manfaat bagi negara juga akan terjadi. Memang sebaiknya adalah diberikan, apalagi sudah terintegrasi hulu hilir, diberikan perpanjangannya sampai dengan cadangannya habis. Iya. Ini menurut saya Pak Tony sudah ada di sini, Pak Rahmat sudah ada di sini, dan sudah melahirkan, memproduksi katoda tembaga. Dan jumlahnya sangat banyak. Saya kira kalau ada investor-investor di sini, silahkan nanti habis ini kontak langsung aja Pak, langsung bikin aja gitu loh. Karena kebutuhan ke depan akan semakin banyak. Dan Indonesia mempunyai potensi. Pesan yang disampaikan oleh beliau berdua sebelum saya ke Pak Indrawan nanti adalah izin pertambangan nggak usah dibatasin lah, diperpanjang lah gitu. Selamanya sampai potensinya habis. Apalagi Pak, tadi saya dengar cerita dari Pak Rahmat dan Pak Tony. Indonesia adalah punya sabuk mineral. Di sebelah mana itu Pak? Jadi kalau dilihat memang potensinya luar biasa. Mineral di Indonesia yang namanya ada Pacific Rim dan Southern Rim, itu dari mulai selatan Pulau Jawa, dari Jember, Banyuwangi, dia kemudian lari ke NTB, NTB, NTT, dia naik sebagian ke Papua, dia naik besar, dari Papua ke Halmahera Utara, kemudian dia ke Sulawesi Utara Pak. Ini semuanya sabuk mineral nih. Jadi ada banyak potensi. Sumbawa Timur Mining ada, Merdeka Copper and Gold juga potensi tembaga. Kemudian di Papua yang pasti kami sudah melakukan eksplorasi di lebih dari 2 juta hektar, potensinya besar sekali. Kemudian Gorontalo Mineral juga ada. Jadi memang ini ada potensi untuk mineral tembaga dan juga emas dan mineral lainnya yang sangat besar. Sehingga perlu dibuatlah kebijakan yang betul-betul friendly for investment long termnya. Jadi kalau dibuat 20 tahun plus opsi atau kemungkinan diperpanjang 2 kali 10, kalau menterinya ganti nggak jadi diperpanjang, kalau pemerintahnya ganti. Jadi ini yang bikin keraguan dari investor yang besar untuk masuk. Sementara tambang itu di banyak negara di dunia ada yang 100 tahun umurnya. Kalau melihat komitmen dari Pak Tony, Pak Rahmat itu, kita itu bangga menjadi Indonesia. Apalagi kalau melihat sabuk mineral yang dijelaskan oleh Pak Tony, kita itu kan bisa membusungkan dada. Tapi kalau lihat kebijakannya nanti kok agak jadi membusungkan dada enggak ya gitu. Jadi harapannya adalah ini ada kolaborasi dengan pemerintah juga, duduk bersama, saya kira ini bisa dipecahkan bareng-bareng. Ini akan menjadi masa depan luar biasa buat ekonomi Indonesia jika nanti Indonesia Emas 2045 sudah dicanangkan dan akan menjadi salah satu trigger yang luar biasa untuk mendorong perekonomian Indonesia dan bisa menjadi Indonesia negara maju. Namun dan kata kuncinya adalah eksplorasi. Eksplorasi. Iya. Kalau perusahaan-perusahaan yang memang kuat, itu dia akan mau melakukan eksplorasi, walaupun kemungkinannya tadi kita bicara kemungkinannya bisa dihitung pakai persentase 1 digit. Kemungkinan mendapatkannya. Tapi kan itu memang harus dilakukan untuk menggantikan, karena non-renewable resources kan. Jadi harus digantikan dengan melakukan eksplorasi. Siap. Pak Rahmat ada yang tambahin? Kayaknya pengen ada yang nambahin, gregetan kayaknya Pak. Ya, mungkin untuk mineral strategik kalau kita bisa lihat sebenarnya yang beroperasi saat ini di Indonesia, itu hampir semua datang dari eksplorasi di awal tahun 80-an, akhir 90-an. Jadi yang tadi disampaikan Pak Tony memang kita perlu membuat aturan eksplorasi yang baik, yang bisa memberikan kepastian kepada pihak yang melakukan eksplorasi. Karena memang beberapa komoditas itu akan menipis terutama di tahun 2035-2038. Contohnya emas. Itu salah satu yang akan berkurang. Dan kita harus ingat sebenarnya bahwa ke depan green teknologi ini kan sangat masif ya. 2 mineral terbesar yang dibutuhkan untuk itu, tembaga dan
nikel, Nikel. Ya, nikel atau beberapa yang lain lah. Benar lah ya. Dan saat ini Indonesia itu kalau tidak salah sekitar 3-5% share untuk tembaga dunia. Tapi kita masih ada beberapa tambang besar yang mungkin akan operasi dalam 5 tahun ke depan. Oke. Dengan potensi produksi dari tambahan 2-3 tambang tembaga yang nanti akan beroperasi. Ya. Dan dengan kondisi produksi tembaga dunia Ya. yang sedang menurun, Ya. maka Indonesia kemungkinan bisa punya share sekitar 10%. 10%. Artinya pemanfaatan komoditas tembaga terutama itu sangat penting buat Indonesia. Indonesia punya peran yang sangat kuat di tahun 2030-an ke atas, terutama dengan kondisi produksi tembaga di dunia yang turun. Baik. Pak, kalau berbicara tentang volatilitas dari harga komoditas dari hasil tambang ini kan begitu naik turun, dan bagaimana ini juga cukup sulit nanti menghitungnya agar ini tetap sustain dan semuanya. Tapi pertanyaan ini saya berikan kepada Pak Indrawan ini. Pak Indrawan, Petrindo, gimana nih Pak bisa menjaga bagaimana kondisi bisnis tambangnya bisa jangka panjang nih Pak di tengah harga yang naik turun kadang bikin deg-degan ya Pak Indrawan ya. Silakan Pak Indrawan. Ya, terima kasih. Tapi sebelum menjawab Pak, pendapat Pak Tony dan Pak Rahmat tadi untuk tidak ada pembatasan, setuju nggak Pak Indrawan? Petrindo? Pak Tony ini, Freeport ini kebetulan klien terbesar buat Petrosi. Oh. Jadi ini bohirnya. Jadi apapun yang bisa memberikan Kang Tau baru ya kita selalu dukung. Siap. Nah ini peluang baru, artinya kalau diperpanjang kontrak dengan Petrosi juga diperpanjang ya Pak ya? Amin Pak. Amin. Silakan Pak Indrawan menjawab itu Pak. Ya kalau ngelihat volatilitas sih memang kita punya strategi yang cukup panjang Pak ya. Kuncinya ada 2. Satu itu diversifikasi, yang kedua integrasi. Selama 1,5 tahun terakhir sejak IPO Petrindo tikernya cuan, itu udah sempat lumayan agresif gitu ya di market. Kita beli beberapa companies, intinya ya untuk diversifikasi gitu ya. Yang pertama di awal tahun ini kita beli satu tambang dari PT Indika, namanya PT Mutu. Itu memiliki batu bara thermal yang lumayan tinggi CV-nya, termasuk coking coal gitu. Jadi tesis di sini waktu kita beli adalah kita mau diversify away dari thermal coal yang kita punya gitu ya. Itu nomor 1. Nomor 2, di awal tahun ini juga kita sempat beli another company namanya Petrosi. Ya. Menariknya itu Petrosi is a mining contractor gitu ya. Jadi positioning Petrindo itu sedikit sedikit expanded. Kalau dulu yang punya mine, kalau sekarang menjadi yang punya mine, yang bikin yang jadi kontraktornya juga, yang punya infrastrukturnya juga. Kontraktornya dari awal sampai ujung sampai Pak? Pit to port Pak. Iya. Pit to port. Iya, jadi ya hopefully dengan integrasi ini kita bisa mendapatkan semua value chain-nya lah dari hulu tuh ke hilir. Gitu sih Pak, so far strateginya ya. Artinya Pak Indrawan, Petrindo boleh lebih berani unjuk gigi ya Pak dibanding mungkin di tempatnya Pak Rahmat dan Pak Tony ya, karena lebih diversifikasi, lebih punya anunya ya Pak ya. Oh enggak juga lebih lah lebar Pak, enggak ya? Juga lah Pak, ini kan klien kita rekan ya. Kita selalu kerja bareng Pak. Apa itu termasuk jadi strategi bisnis dari Petrindo ke depannya untuk tetap sustain dan semua untuk melihat jangka pandang? Apakah ini kompetitif dari Petrindo memang seperti itu strateginya atau seperti apa Pak? Bisa dijelaskan Pak Indrawan? Iya memang strategi ke depannya kayak saya bilang, we were trying to be an integrated mining company gitu ya. Dari menjadi mine ownernya, kontraktornya, infrastrukturnya, dan kebetulan juga ya kita bagian dari Barito Group gitu ya. Obviously it's a conglomerate group. Jadi banyak strategic value yang kita bisa extract dari grup. Petrosi sendiri bukan hanya menjadi mining kontraktor, juga menjadi EPC kontraktor. Jadi banyak proyek-proyek yang mungkin bisa kita garap dari grup sendiri gitu loh. Contohnya dari Barito Energi, dari Chandra Asri. Ketika mereka expand ke mungkin bikin pabrik baru, infrastruktur baru, Petrosi menjadi preferred kontraktor buat grup gitu. Gitu sih. Artinya silakan teman-teman kalau mau punya perusahaan tambang dan semuanya kontak Pak Indrawan ya, akan dianu ya Pak ya. Amin Pak. Siap. Pak,
Pertanyaan berikutnya, ketika berbicara tentang masa depan, sebelum nanti saya juga ke Pak Rahmat dan Pak Tony tentang green mining, penggunaan teknologi, seperti apa Pak Petrindo melakukan itu Pak? Karena ini kan isu global itu kan selalu ya mendorong hal-hal yang masalah sustainability tentang green dan semuanya dan teknologi yang mungkin digitalisasi sekarang. Seberapa Petrindo menggunakan ini, mendorong ini untuk kemajuan masa depan perusahaannya Pak? Ya jadi mungkin tantangan buat kami dan mungkin kebanyakan pemain batubara gitu ya, to try to transisi keluar gitu ya dari batubara thermal. Kalau dari segi strategi company kami sih lumayan pragmatis gitu ya. Jadi kita punya di satu sisi kita mencoba diversifikasi keluar dari thermal coal. In this case kita juga punya tambang emas yang kita mau explore. Obviously nggak sebesar Freeport gitu ya. Kita punya di Sumbawa dan beberapa tambang-tambang coking coal gitu ya, yang kegunaannya itu bukan untuk PLTU tapi untuk steel making. Jadi menurut kita itu lebih sustainable ke depannya. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain juga kita masih punya beberapa tambang thermal coal. Karena menurut kita itu masih ada gap in the market untuk batubara thermal selama Indonesia mencoba transisi energi sampai ke tahun 2040 sampai 2060. Jadi kalau dilihat mine life kita memang untuk yang thermal coal itu tuh sekitar 15 sampai 20 tahun. Tapi kalau misalnya yang coking coal itu bisa 30-40 tahun ke depan gitu. Jadi itu sih strategi kami. Pak, menurut Pak Indrawan teknologi mengubah lanskap. Iya, jadi kebetulan waktu kita akuisisi Petrosi itu lumayan heavily invested in teknologi ya. Kita punya satu digital platform namanya Minerva, itu singkatan dari Mining Engineering Advanced Analytics. Ini menurut kami teknologi yang lumayan disruptif, sempat dapat award juga dari World Economic Forum. Intinya tuh kita ada beberapa modul gitu ya. We're trying to digitalize mining operation Indonesia gitu ya. Mungkin saya bisa share sedikit beberapa modul gitu ya. Satu itu tentang fleet optimization. Kita simpelnya itu kita taruh IoT di alat-alat berat kita gitu ya. Jadi on a real time basis kita bisa monitor semua alat berat yang bekerja di site-site klien kami gitu ya. Jadi in terms of productivity per vehicle itu bisa di monitor dan optimize on a real time basis. Hubungannya ke bisnis itu apa gitu ya? Bahan bakar gitu ya, efisiensi bahan bakar. Karena kita bisa monitor on a real time basis misalnya vehicle ini kapan stopnya, berapa lama speednya, grading of the road dan lain-lain, kita bisa tahu gitu loh. Jadi we can try to optimize the fuel consumption of each of the vehicle. Itu nomor satu. Nomor dua, modul kedua optimization of the drivernya sendiri gitu ya. Ini ada hubungan dengan keselamatan kerja juga. Setiap driver yang kita punya di site, kita punya app di mana bisa track produktivitas dari orang tersebut gitu. Jadi kita bisa track, for example, OB removal per vehicle per individu. Gitu. Sampai sedetail itu Pak? Iya. Soalnya ya again kita kan kontraktor Pak ya. Jadi marginnya itu sudah ditakerin lah oleh klien-klien kami. Jadi we're trying to optimize cost di situ. Yang ketiga kita punya, kalau teman-teman sempat main ke kantor Petrosi, kita punya namanya Remote Operation Center gitu ya. Simpelnya tuh kayak main game gitu ya. Jadi di Remote Operation Center itu kita punya satu screen yang besar, kita bisa lihat mining operation of each of our client sampai ke titik-titik vehicle-vehicle yang ada. Jadi misalnya vehicle yang ini lagi ngantri gitu ya, kita bisa coba bottleneck gitu loh. Mungkin lewat jalan yang lain dan sebagainya. Ini menurut kami lumayan disruptif teknologi yang mungkin kedepannya bisa dipakai bukan cuma oleh Petrosi tapi ke klien-klien kami juga gitu loh. Untuk again optimization of the mine operation yang kita punya. Center Operational Remote Operational Center. Betul Pak. Saya pernah ke Tembagapura Pak, diajak Pak Tony dan saya melihat itu dan Pak PT FFI sudah membuat itu ya Pak ya. Sejak kapan dan seberapa efisien bisa punya seperti itu dengan perkembangan teknologi sekarang Pak PT Freeport Indonesia Pak? Jadi
Kalau ditanya sejak kapan, kita mendevelop sistem itu dari tahun 2006, Pak. 2006. Dari 2006 sudah kita develop sistem yang kita namakan Advanced Digital Technology. Oke. Jadi itu satu kesatuan. Sehingga yang mulai kita praktekkan itu kira-kira sekitar tahun 2014-2015. Oke. Tapi secara bertahap. Ya. Kalau sekarang yang terakhir Pak Jaka lihat itu adalah satu control room yang mengoperasikan 2 tambang besar itu, yaitu tambang bawah, tambang GBC, Grasberg Block Caving, dan Deep Mill Level Zone. Ya. Yang di Grasberg Block Caving itu semua loadernya menggunakan remote kan, dan juga rock breakernya menggunakan remote, dan di Deep Mill Level Zone itu pengangkutan, GBC pengangkutan bijihnya itu dilakukan dengan kereta listrik yang unmanned, jadi secara remote juga. Intinya adalah pertama dari segi safety ini sangat penting. Karena tidak berawak, Pak. Jadi resikonya terhadap orang itu menjadi tidak ada. Menjadi tidak ada. Dan yang kedua, produktivitas itu akan sangat baik. Dan ini kami dibantu juga dengan adanya sekitar 1000 smart camera. Untuk CCTV, smart camera itu untuk memantau cuaca, memantau kadar panas dan lain sebagainya. Di samping itu juga ada smart camera yang bisa kemudian mendeteksi tipe bijih yang sudah ditambang ini kadarnya sekitar berapa. Sehingga kalau terlalu basah dia dipisahkan ke conveyor belt yang berbeda. Jadi tanpa harus ada orang yang memeriksa di situ, sudah otomatis si kamera ini akan mendefine, oh ini ornya terlalu basah sehingga jalurnya berbeda. Dan lain sebagainya juga, sehingga sekarang ini kami semuanya sudah menjadi lab base, mulai dari eksplorasi sampai kepada pengangkutan penjualan itu on a lab base. Jadi dalam handheld kita bisa tahu termasuk fatality risk management. Risk management. Jadi setiap ada informasi-informasi yang membahayakan, punya risiko itu tinggi, langsung kita input masing-masing, dan langsung sistem itu akan mencari, ada modulnya yang kemudian memperbaiki, memberikan rekomendasi cara mengatasinya. Termasuk juga setiap kendaraan kita, kalau dia misalnya kan di ketinggian atau kemiringan 15 derajat, dia harusnya pakai gear 2. Itu kalau dia nggak pakai gear 2 itu alertnya muncul ke command center yang akan masuk ke safety supervisor dan juga supervisor yang bersangkutan. Jadi terlihat dia ada di kemiringan 15 derajat yang harusnya gear 2 tapi dia pakai gear 4 gitu. Dan lain sebagainya. Tentu saja kalau speeding ya otomatis lah. Pak, itu dalam hal teknologi. Gimana dengan PT FI menerapkan green mining, Pak? Jadi kalau bicara green mining adalah bahwa mining ini kan non-renewable resources. Tapi cara pengelolaannya bisa dilakukan dengan cara yang sustainable, in a sustainable way. Contoh lah, memang kami komit untuk menurunkan emisi gas karbon 30% pada tahun 2030. Kami tidak men-set target 2050 seperti pemerintah, karena izin kami cuma sampai 2041. Harus diperpanjang berarti, Pak? Kalau diperpanjang kita akan lebih lagi, Pak. Siap. Jadi dari sampai dengan saat ini sudah kira-kira 25% penurunan emisi karbon kita. Dan harapannya bukan hanya 30%, kami sedang merencanakan juga untuk lebih dari 30%. Dengan antara lain menggantikan PLTU batubara kita dengan energi yang lebih bersih, yaitu LNG. Dan ini akan menurunkan emisi karbon jauh lebih banyak. Di samping juga tadi kami tadinya menggunakan truk-truk raksasa yang 300 ton kapasitasnya membakar solar begitu banyak. Sekarang kita menggunakan kereta listrik yang emisinya 0, mengangkut 140.000 ton biji per hari. Dengan emisi 0, jadi penurunannya luar biasa signifikan. Dan setiap ada kesempatan itu kita akan lakukan juga pengurangan emisi karbon. Dan juga belum termasuk bagaimana kita mereklamasi lahan-lahan yang sudah tidak aktif. Sekarang ini sudah lebih dari 4.000 hektar tanaman biasa dan mangrove, sudah hampir 1.000 hektar dengan komitmen 12.000 hektar sampai 2041. Dan mangrove ini kan menyerap karbon luar biasa banyaknya dibandingkan dengan pohon biasa. Walaupun Mimika, Kabupaten Mimika itu memang daerah yang sangat banyak
bakaunya, mangrove-nya, tetap aja kita tanami di situ. Kita juga tanami sekitar 2.000 hektar di daerah sekitar IKN. Kenapa? Karena memang Mimika sudah penuh dengan 10.000 hektar tambahan dari kita, 2.000 kita tanam di dekat IKN. Baik Pak. Menarik sekali, tapi saya ke Pak Rahmat, apakah perusahaan tambang yang ada di Indonesia yang di bawah IMA sudah menerapkan yang namanya teknologi seperti tadi dijelaskan oleh Pak Indrawan dan Pak Tony juga tentang green mining? Kesadaran seperti itu apakah sudah sejauh mana tertanam di perusahaan tambang di Indonesia Pak Rahmat? Ya. Jadi yang tadi disampaikan itu sebenarnya sesuatu memang yang harus dilakukan oleh perusahaan tambang demi masa depan perusahaan masa depan perusahaan tambang. Kita tidak bisa menutup diri, dan memang teknologi dengan penggunaan teknologi yang baik dan tepat itu salah satu cara, ujung-ujungnya adalah pengurangan biaya dan meningkatkan atau mengoptimalkan operasi tambang. Nah, jangan lupa kalau kita ngomong sustainability tambang, untuk beberapa komoditas dengan bisa mengoperasikan tambang dengan jauh lebih murah, artinya cadangan yang ada itu bisa dikelola lebih banyak lagi mungkin. Contohnya kalau di tembaga, di Freeport, di Aman dan beberapa, kalau cut off grade-nya contohnya di 0,5, nah dengan cost produksi yang sangat rendah, dia bisa mengolah yang 0,4, 0,3 sehingga umurnya bisa jauh lebih panjang. Nah di IMA hampir semua itu masuklah ke digital AI seperti tadi Pak Tony dan beliau sampaikan, dan juga untuk green mining itu mulai memang tantangan terbesar di mining, tapi beberapa di tempat kita itu sudah mulai, di Freeport mengganti PLTU dengan PLTG. Kemudian di Harita itu masuk ke, bahkan mereka akan membangun PLTS. Di Aman sama juga mengganti PLTU ke PLTG, dan di Aman sudah ada operasi dengan menggunakan PLTS meskipun 26 mega, tapi apa yang dilakukan oleh teman-teman tambang itu sangat serius untuk pengurangan emisi karbon, dan ini tentunya pasti akan berjalan terus ke depannya ya. Dan semakin improve ya Pak ya? Pasti akan berjalan terus. Kembali lagi, menurunkan biaya itu adalah salah satu target yang harus dilakukan. Tanpa melihat harga komoditas lagi baik, itu perusahaan tambang cenderung ingin menurunkan biaya karena hubungannya itu pada cadangan yang bisa dikelola. Cadangannya jadi lebih banyak gitu. Cut off grade-nya akan bertambah, jadi dia tidak stop pada kadar tertentu, tapi dia lebih fleksibel. Baik. Terima kasih sekali Pak Rahmat, Pak Tony dan Pak Indrawan. Namun sebelum ini masih ada waktu 20 menit, ada beberapa pertanyaan dari audiens yang mungkin harus dijawab Pak. Nanti 20 menit, 15 menit untuk menjawab pertanyaan, 5 menit kita untuk closing dan selesai. Saya kira poinnya saya sudah dapat, kita sudah dapat, teman-teman di sini audiens saya yakin sudah dapat, cuma ini pengen penebalan. Ini pertanyaan dari Diki. Izin bertanya ke Pak Rahmat, tadi disebutkan ada 2-3 tambang tembaga baru yang beroperasi di Indonesia. Ini di mana saja Pak? Lalu berapa cadangannya? Maaf saya agak ke sini karena nggak terlalu kelihatan di bawah. Lalu berapa cadangannya? Ini bisa menambah produksi tembaga nasional berapa persen Pak? Silakan. Tadi mungkin sekilas disampaikan Pak Tony ya. Jadi ada di Indonesia saat ini yang beroperasi saat ini untuk tembaga ada PT Freeport Indonesia dan Aman Mineral Nusa Tenggara. Dan saat ini di Indonesia, saat ini kita tahu ada 3 cadangan besar yang sudah sampai pada tahap eksplorasi akhir. Satu di Banyuwangi, Tujuh Bukit, kemudian satu di Sumbawa, itu Sumbawa Timur Mining, dan satu lagi di Sulawesi, Gorontalo Minerals. Nah tadi yang saya sampaikan, mereka belum beroperasi, tapi mereka sedang dalam tahap final stage untuk masuk ke tahapan eksplorasi. Kalau 3 ini nanti beroperasi dalam rentang beberapa tahun yang akan datang, ini akan menambah produksi Indonesia, yang artinya di masa itu, sekali lagi yang mungkin yang perlu kita semua ketahui adalah di masa itu, produksi tembaga dunia itu sedang turun. Nah kita naik. Sayangnya, tadi disampaikan Pak Tony, meskipun kita produksi katoda tembaga 1,2 juta ton, 1,3 juta ton, kalau yang ini beroperasi mungkin sampai 2 juta ton, serapan dalam negeri masih 250.000 ton katoda tembaga.
Jadi sangat kecil. Jadi ini adalah tantangan kita ke depannya, tapi juga menjadi peluang terbaik buat Indonesia sehingga kita bisa menumbuhkan industri tembaga yang terkait dengan tembaga di Indonesia, di mana di masa itu dunia lagi sangat butuh tembaga dan kita sangat surplus di zaman itu. Siap. Pertanyaan berikutnya buat Pak Tony dan Pak Rahmat. Ini sebenarnya pertanyaan yang sudah dari Mas Sakti ya, dari Sakti. Sebenarnya sudah dijawab tadi untuk smelter katoda tembaga baru milik PT FI dan Aman. Sejauh ini berapa komitmen off-taker yang sudah diterima ya Pak? Lalu apakah sisanya bakal diekspor? Mau dijawab ulang atau enggak usah nih Pak? Udah dijawab kan tadi? Jawab ulang aja. Baik, ini Pak Tony ini memang luar biasa baiknya. Dijawab ulang Pak Tony biar semakin jelas. Silakan Pak Tony. Jadi saya kembali lagi dari kewajiban hilirisasi perusahaan tambang, Mbak. Benar. Kewajiban hilirisasinya adalah membuat mineral itu menjadi 4 kali 9, 99,99. Iya. Dan itu sudah kita lakukan. Dan itu kalau dari undang-undang minerbanya memang sudah boleh diekspor. Tapi harapan kami adalah industri yang muncul di dalam negeri, industri yang lebih hilir lagi. Jadi kita mendukung sekali itu. Poin pertamanya pertanyaannya dari Sakti. Yang kedua untuk smelter katoda, berapa banyak off-taker yang sudah diterima Pak? Kalau pembelinya ada aja, tapi kalau dalam negerinya masih omon-omon katanya. Ada perusahaan dari Cina sedang membangun pabrik copper foil di kawasan JP juga di Gresik. Pak Tony udah nunjukin ke saya Pak. Masih mau, mereka mau beli tapi belum ada komitmen. Itu pun cuma 50.000 atau 100.000 ton per tahun. Per tahun. Jadi masih ada 1,2 juta ton lagi Masih banyak produksi Freeport dan Aman gitu kan. Iya. Jadi saya kasih gambaran sedikit. Produsen katoda tembaga terbesar di dunia negara itu adalah Cina, sekitar 12 juta ton. Tapi sebagian besar tembaganya dari luar negeri, Bang. Konsentratnya dari luar negeri. Di situ dimurnikan. Yang kedua terbesar di dunia adalah Chili. Itu tembaganya dari Chili juga. Tapi dia smelternya sedikit. Dia nggak banyak smelternya, dia banyakkan ekspor konsentrat. Dia produksi 2 juta ton katoda tembaga setahun. Yang ketiga adalah DRC, Kongo. Itu dia produksi katodanya dari tembaga di dalam negeri juga. 1,9 juta ton. Jadi yang keempat adalah Jepang, sekitar 1,5 juta ton. Jadi kami berdua nih, Freeport dan Aman saja, membuat Indonesia jadi produsen katoda tembaga nomor 4 atau nomor 5 terbesar dunia Pak. Coba bayangkan kalau seandainya Sumbawa Timur Mining beroperasi, Merdeka Copper and Gold beroperasi, Gorontalo kita bisa nomor 2 dunia dengan konsentrat dari dalam negeri. Dari dalam negeri, enggak impor dari luar ya Pak? Enggak impor. Kalau Cina dia impor sebagian besar Pak. Dan untuk relaksasi ekspor kami sudah dapat relaksasi ekspor sampai dengan bulan Desember Pak, baik Freeport maupun Aman. Dan rencananya memang targetnya bulan Januari seluruhnya sudah dimurnikan di dalam negeri. Baik, cukup jelas Mas Sakti. Cukup jelas ya bagaimana posisi kita tembaga, katoda tembaga, konsentrat tembaga itu seperti apa. Pak Tony sudah sangat jelas. Beliau berulang kali menjelaskan ke saya, jadi saya nggak usah bertanya lagi Pak Tony. Ada pertanyaan lagi teman-teman di sini? Tidak ada? Oh silakan, yang dari sana. Kasih mic-nya ada nggak teman-teman? Karena yang di QR sudah nggak ada. Sebentar. Berdiri Mas, boleh Mas, silakan biar dilihat oleh yang mic. Singkat saja ya Mas ya, waktunya cukup singkat juga, silakan. Ya, saya Rizky dari Tripatra Pak. Mau menanyakan untuk Pak Kartika juga. Dan mungkin Pak Rahmat Bekaso dan Tony Mana sebagai owner gitu ya. Khususnya terkait dengan service base Pak ya. Kalau sekarang kan investasi ya justru banyak dari China gitu ya, hilirisasi terutama di mineral. Bagaimana kita meningkatkan keterlibatan ekosistem termasuk EPC dan karena kan kalau di EPC pasti vendor, subkon, local content dan seterusnya itu juga menjadi bagian ekosistem yang harus dibangun. Karena tadi Bu Mariel Kapangestu juga sempat mention gitu ya. Bagaimana service base ini juga menjadi penopang pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Harus
jasa industri ini harus tumbuh juga gitu ya, industrialisasi. Karena kalau kayak bercermin di sektor petrochemical, China itu hebat sekali. Mereka, misalnya kita sebut aja Pak ya, Wuhan, TCC, Chengda, Shedin, itu tuh sebenarnya satu grup BUMN dan hebat mereka. Dulu Kementerian China Petrochemicalnya, itu namanya itu First Design Institute, Second Design Institute, Third Design Institute. Jadi semua tuh by design gitu ya, oleh pemerintahan China. Bagaimana kita bisa, menurut Bapak-Bapak semua, bagaimana kita bisa melibatkan ekosistem nasional sehingga engineering, karena kalau kata dulu Menteri Perindustrian Bapaknya Pak Erlangga Hartarto, beliau menyampaikan a nation without an engineering company is a nation without a brain, beliau bilang begitu tahun 81. Makanya tahun 81 dirikan Rekin waktu itu. Nah ini bagaimana Pak pandangan Bapak terkait dengan hilirisasi? Yes, kita pro investasi, bagaimana bisa melibatkan lebih banyak ekosistem nasional sehingga industrialisasi kita terbentuk. Kalau tadi mungkin supply chain resilience dan lain-lain, supaya memang kita menjadi bangsa yang mandiri. Mungkin itu aja Pak pertanyaan saya. Terima kasih Mas. Kalau di China mungkin dikasihkan BUMN semua, di sini ya jangan dikasih BUMN lah, swasta-swasta aja yang berperan biar tambah. Pak Indrawan, silahkan Pak. Tadi kayaknya lebih tepat ke Pak Indrawan ya. Ya, kalau dari sisi Petrosi sih, obviously sebagai kontraktor kita selalu always hand in hand lah ya dengan ekonomi lokal, dengan pemda lokal, sama talent-talent lokal. Menurut saya ini menjadi salah satu kunci kenapa teknologi menjadi sangat penting gitu ya buat kami. Dari sisi value add, menurut saya sih Petrosi itu sebagai EPC kontraktor lebih fokusnya itu dari planningnya gitu ya. Jadi executionnya kita biasanya kita lempar ke subkontraktor yang kebanyakan juga ada di ekonomi lokal tersebut gitu. Jadi talent-talent lokal kita selalu embrace. Kayak tadi saya bilang, kita punya remote operation center, ya ini salah satunya gitu kan. Jadi dari segi planning, monitoring kita bisa melakukan itu dari headquarter di Jakarta, tapi dari segi execution we leave it to people on the ground yang mungkin lebih dekat ke klien, lebih mengerti tentang seluk-beluk mining operation yang ada di site-site tersebut. Gitu sih. Cukup Mas. Pak Rahmat, Pak Tony, siapa dulu? Ya, saya tambahkan mungkin. Jadi pertanyaannya bagaimana untuk growth ekosistem itu kan. Kalau saya sesimpel ini melihatnya. Perusahaan pertambangan itu sudah melakukan tugasnya. Sudah menyiapkan bahan baku industri. Dan itu adalah step yang memang sudah didesain seperti itu. Ya. Step selanjutnya adalah downstream industri. Nah, ini mungkin sudah dalam pemikiran pemerintah yang baru nantinya. Ya. Tapi yang diperlukan adalah peraturan yang memudahkan tumbuhnya downstream industri dan memudahkan tumbuhnya ekosistem yang dibutuhkan. Meskipun saat ini kita tahu ada 1, 2, 3 bisnis yang jalan, tapi masih sangat kurang karena produk bahan baku kita sangat banyak. Sehingga kalau menurut saya diperlukan peraturan yang menata bagaimana mendatangkan investasi di downstream industri. Dan peraturan yang dibuat ini mesti hati-hati juga, ada green economy yang selalu disebut-sebut, itu juga bisa jadi trap ya. Karena kita terlalu mengacu ke sana akhirnya nggak ada yang jalan gitu. Jadi perlu dilihat aturan yang memang bisa mendatangkan investasi di downstream industri, tetap melihat potensi sustainability, tapi mesti hati-hati jangan sampai semua harus green dan ujung-ujungnya nggak ada yang jalan. Nah, tapi intinya peraturan untuk downstream industri perlu diadakan dan dibuat agar investasi itu bisa berjalan. Karena saat ini nggak ada, faktanya belum banyak gitu. Belum banyak. Jadi perlu diimprove ya. Siap, makasih. Pak Tony, silakan Pak Tony. Ya, saya tambahkan sedikit mungkin dari segi engineering side-nya ya. Tripatra juga pernah bantuin kita.
Kami juga punya engineering division sendiri. Jadi most of the internal project itu kita pakai engineering kita. Dan juga kalau dikatakan engineering ekosistem di Indonesia, kita juga pakai beberapa outsourcing yang perusahaan nasional, ada rekayasa industri, ada IKPT dan lain sebagainya kita libatkan. Tapi juga tidak tertutup kemungkinan, bukan tidak tertutup kemungkinan, juga kita menggunakan engineering firm international. Terutama proyek-proyek antara lain seperti smelter itu sendiri. Smelter itu sendiri engineeringnya ya dari luar. Ya. Dan beberapa proyek lain juga kita masih precious metal refinery yang sedang kita bangun sekarang itu Hatch yang semua mendesain semuanya. Jadi memang it's a borderless world right now. Jadi semua daya upaya kita pakai supaya proyek ini bisa selesai tepat waktu dengan cara yang tepat dan proper dengan biaya yang pas. Jadi ekosistemnya sekarang udah lebih internasional, Mas. Jadi kita jangan juga kita harus terkungkung, karena apa? Kita juga harus bisa bersaing dengan dunia luar gitu kan, dengan global. Jadi kalau kita menjadi katak dalam tempurung sendiri, merasa harus di dalam negeri semuanya, dengan mendingan kita kompetitif juga dengan luar negeri. I think yes we do can. Ya teman-teman membantu dari Tripatra, membantu kita penyelesaian proyek smelter, ternyata memang bisa lebih cepat. Kita meminta bantuan dari teman-teman engineer domestik untuk accelerate the project domestically. Jadi ini a combination lah dari semuanya. Gitu tambahan dari saya. Makasih. Baik, sebelum closing, saya terakhir pertanyaan buat Pak Hendrawan. Pak, Petrindo dalam waktu dekat akuisisi apa lagi nih Pak? Divestasi apa lagi? Pengembangan apa lagi nih Pak? Biar iya. Siapa tahu nih Pak, banyak yang megang sahamnya Petrindo Pak. Silakan Pak. Iya, jadi bocoran dikit ya Pak, boleh ya Pak? Iya, sebagai bagian dari Barito Group. Kalau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu tahu kan, Barito Group ini historically has always been KPI-nya tuh growth gitu ya. Soalnya ini we're conglomerates gitu ya. Jadi biasa kita beli itu tuh to keep it and to retain it until the end gitu. Jadi kita bukan financial investor. Biasa kita beli, we look at the synergistic value dan kita coba kembangin gitu ya. Kalau ngelihat dari acquisition ya obviously we're looking at a few at the moment, beberapa mineral, batu bara as well as other minerals di dalam negeri dan di luar negeri. Petrosi sendiri ya still continues to look for new contracts gitu ya. Especially sih sejak dibeli Barito Group. Barito itu kan lumayan strong di Kalimantan gitu ya, especially di Kalimantan Tengah. Jadi biasanya kita fokus di clustering buat klien-klien yang ada di Kalimantan Tengah. Contohnya ya beberapa kita udah sempat menang kontrak di tahun ini. Ya with all that acquisition obviously comes with funding gitu ya. Given the growth yang cukup tinggi, we're looking at a few potential funding scenarios gitu ya, dari segi equity, rights issue, as well as exploration ke obligasi gitu. Tapi ya intinya as part of Barito, kita selalu dikasih KPI untuk grow Pak. Jadi ya akan ada akuisisi. Iya, akan kita disclose as when the time comes lah. Gitu. Siap, makasih sekali Pak Hendrawan atas bocorannya. Karena waktu sudah habis, time up closing ya, jadi saya tidak perlu kata penutup dari masing-masing pembicara, karena saya sudah sangat yakin, sudah sangat clear apa yang ingin disampaikan oleh Pak Rahmat, Pak Tony dan Pak Hendrawan. Yang pasti masa depan industri tambang atau sektor tambang adalah industri masa depan yang dimiliki oleh Indonesia. Perlu kebijakan-kebijakan yang juga related agar industri tambang, sektor tambang ini terus memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap ekonomi Indonesia. Izin pertambangan, please, semoga ada pemerintahan berikutnya yang duduk di sini juga dipertimbangkan untuk ya nggak usah diperpendek lah, ada batasnya. Seperti di luar selamanya sampai habis dan semuanya. Hilirisasi sudah dilakukan oleh sektor pertambangan, berikutnya tolong industri yang lain bisa menangkap ini agar bisa memberikan nilai tambah yang lebih. Dengan cara seperti itu kita yakin masa depan sektor tambang yang merupakan sektor
masa depan Indonesia dan sektor andalan Indonesia bisa sustain sampai bisa memberikan sumbangan ekonomi terbesar buat Indonesia. Terima kasih, saya Jaka Susila atas perhatiannya. Semoga ini menjadi masukan dan input buat pemerintahan berikutnya dan bisa menjadikan sektor tambang menjadi benar-benar menjadi andalan Indonesia ke depannya menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah lagi untuk sebuah sesi diskusi yang sangat luar biasa terkait dengan tantangan strategi bagaimana perusahaan di sektor pertambangan dapat tetap eksis dan fokus pada praktik berkelanjutan seperti yang disampaikan oleh Pak Jaka. Goals-nya salah satunya agar bisa semakin berkontribusi nyata pada pertumbuhan ekonomi di tanah air. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Tony Wenas, Bapak Rahmat Makassau, dan Bapak Kartika Hendrawan sebagai panelis. Tunggu sebuah sesi diskusi yang sangat inspiratif dan menarik. Untuk itu izinkan kami menyampaikan rasa terima kasih melalui cindera mata yang akan diserahkan oleh Bapak Anggoro. Kami mohon kesediaan para panelis untuk berada di tempat dan melakukan sesi penyerahan cindera mata dari BNI Investor Daily Summit 2024. Cindera mata akan diberikan kepada ketiga panelis mulai dari Bapak yang berada di bagian paling kanan. Dan kita akan segera mulai sesi foto. Izinkan saya memandu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baiklah, terima kasih kepada seluruh panelis dan moderator atas sesi diskusi yang sangat menarik dan insightful pada sore hari. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Dan tentunya kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya BNI Investor Daily Summit 2024. Terima kasih kepada BNI, Astra, Chandra Asri Group, PT Pupuk Indonesia Persero, Peluang, PIK2, Petrindo Jaya Kreasi, Petrosi, April, Vale Indonesia, Amazon Web Services VB Cloud, Telkom Indonesia, Bukit Asam, Inalum, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, Intibios, City Vision, Pixel, dan Chandra Karya.